serem, angker. Karena orang yang dari Bogor mau ke Jakarta itu pasti di sini mampirnya. Yang dari Jakarta mau ke Bogor pasti di sini mampirnya. Kalau ketemu antara yang dari Bogor mau ke Jakarta, yang dari Jakarta mau ke Bogor, pasti mereka semua pada berantem di Depok. Jadi serem Depok tuh. Nah, yang membuat aman, yang babat tanah Depok tuh namanya Syekh Muhammad Yusuf. Ya, Ki Gede Depok. Makamnya ada di apa itu? Yang jalan baru tuh, yang mau ke Margonda. Ya. Nah, itu mau digusur katanya. Tapi nggak jadi. Alhamdulillah. Itu beratnya untuk dapat hidayah ilmu berupa Al-Qur'an. Pak, pengen cinta sama Nabi nggak? Pengen deket posisinya sama Nabi nggak? Nah, salah satunya caranya baca Quran, ikhlas karena Allah. Ya, kalau baca Quran itu yang ada terjemahannya. Kenapa? Biar ditafakuri. Habis membaca satu ayat tapi mendalam pemahaman dan pemikirannya, ditafakuri masuk ke dalam hati. Nah, itu lebih baik daripada hatam satu juz, satu ayat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Dia cari tuh hidayah dari Allah apa saja, apa manfaatnya kepada diri. Ya, dimintanya di mana saja itu hidayah. Perlu apa kita terhadap hidayah? Dia tafakuri itu sampai mendalam. Dia tanya kemari, tanya ke sana kemari pada orang yang lebih paham mengenai itu. Itu jauh lebih bermanfaat daripada baca sebanyak-banyaknya. Ya, karena tafakkarus sa'ah khairun min ibadatis sa'ah. Baca Qur'annya. Ajarin anak-anak kita baca Qur'an. Insya Allah. Bapak pengen bisa terbang gak kayak Prabu Siliwangi? Hong gitu, nyampe. Pengen gak Pak? Kalau pengen, hilangin sifat dasar manusianya. Pembo, dihilangin. Sisain belakangnya. Hong, bisa terbang. Jadi orang yang jujur itu akhlak batiniyah namanya. Ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Habis nabi itu siddiqin, golongan siddiqin. Siapa golongan siddiqin? Orang-orang yang jujur. Prabu Siliwangi itu ngilangin pemboknya. Orang yang jujur, tinggal hong nyampe pembok. Maka banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu ngaku dan merasa pasti selamat nanti di akhirat, ternyata enggak selamat, dianggap pembohong sama Allah. Bahkan ketika mengkisahkan ini, baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai nempel dengkulnya dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqillah alladzi tusa'aru bihim naru jahannam. Wahai Abu Hurairah, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang pertama nanti dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia. Dan mereka juga yang nantinya masuk ke neraka pertama kali dan menyebabkan api neraka itu menyala dengan dahsyatnya sampai mendidih. Na'udzubillah ini. Siapa ya Rasul orangnya? Yang pertama ulama yang dipanggil hamilul Quran. Mafa'alta kata Allah, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Ya Allah, saya belajar Quran, saya ngajarin Quran, saya ngapalin Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Pembohong kamu, kadzabta. Kamu itu pembohong. Malaikat bersaksi semua, kadzabta, kamu bohong katanya. Kau ajarkan Quran cuma pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil ulama. Kau baca Quran pengen dipanggil qori. Kau hafalkan Quran cuma pengen dipanggil hafiz-hafizah. Itu sudah kuberikan gelar di dunia. Malaikat Zabaniyah seretkan neraka jahanam. Na'udzubillah ini. Dipanggil pembohong. Di dunianya ngajarin Quran, di dunianya ngapalin Quran.
Kalau orang nggak ikhlas hatinya, maka nanti di hadapan Allah dipanggil pembohong. Maka kalau kita mau aktivitas apa-apa, udah hatinya ngomong terus sama Allah, komunikasi dengan Allah, ya. Ya Allah, kulakukan ini hanya karena Engkau. Saya nggak butuh pendapat ya manusia. Yang saya butuhkan adalah pandangan-Mu terhadapku ya Allah. Insya Allah. Itu hidayah ilmu tuh berat. Masuk ke Indonesia aja udah berat. Ya, maka orang mau ngaji itu berat. Ganti lagi harinya. Yang datang itu juga betul nggak? Segitu juga berat ngaji itu. Karena hidayah ilmu ini akan memberikan nanti pencerahan dalam hati. Setiap kali orang masuk ke majelis taklim, itu kan ribuan malaikat berdoa untuknya. Bahkan yang ada di lautan semua memohon ampun kepada Allah untuk yang ada di majelis taklim, majelis zikir. Ya, bahkan alam semesta beristighfar di hadapan Allah untuk orang yang hadir di majelis taklim. Maka berat, lawannya nggak mau nih. Dedemit ecek-ecek kalau sekarang mah. Kalau dedemit yang gede-gedenya masih diikat. Nah, kalau di Indonesia sudah pada keluar yang di pantai selatan, maka semuanya itu keluar. Setan-setan di penjuru dunia. Dan nanti pimpinannya setan keluar. Ya, dari golongan manusia. Siapa pimpinan setan dari golongan manusia? Dajjal. Baru keluar tuh. Awalnya dari Indonesia. Ya, naudzubillah min. Maka kita jaga nih negeri Indonesia jangan dicemari dengan maksiat kepada Allah. Insya Allah. Kemudian hidayah yang ketiga namanya hidayah taufik. Hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Kekuatan melaksanakan hidayah ilmu dan hidayah irsyad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kekuatan melaksanakan hidayah irsyad dan hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya hidayah taufik. Makanya ulama-ulama sering bilang wabillahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, kenapa begitu? Minta taufik terus sama Allah. Karena orang sudah banyak ilmunya tapi belum tentu mengamalkannya. Orang sudah banyak irsyadnya dari Allah. Contoh, instingnya manusia tuh kalau lapar nyari makanan, betul? Ya, lapar nyari makanan, haus nyari minuman. Ya, kalau enggak punya baju nyari baju. Instingnya manusia kan begitu, betul? Udah tahu nih hidayah ilmunya. Bahwa makan itu sebelum makan ada doanya, makannya menghadap ke kiblat yang baik sunnah. Ya, pakai tangan kanan sambil duduk, bukan sambil berdiri makannya, betul. Baca doa dulu minimal Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hong enggak? Oh enggak, berantakan tahu terbang ya. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan sebelum minum kan ada baca doanya, dipakai enggak? Ya. Habis makan habis minum ada doanya lagi, dipakai enggak? Makan jangan kekenyangan. Tapi kalau orang sudah dapat hidayah ilmu itu, tapi dia belum tentu mampu untuk melakukan apa yang sudah diketahuinya dari keilmuan-keilmuan yang asalnya itu hidayah irsyad dari Allah, kemudian membawanya dekat dengan Allah karena melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, hadirin, gara-gara salah masuk ke kamar mandi, Syekh Ibrahim bin Adham hilang manisnya ibadah 3 hari 3 malam. Masuk kamar mandi harusnya kaki kiri, bukan kaki kanan. Ini kebelet. Tahu kebelet? Udah kebelet. Ya. Pengen masuk kamar mandi, lupa pakai kanan apa kiri. Tahu-tahu masuknya pakai kaki kanan. Ya. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan hilang manisnya ibadah kepada Allah. Hampa hatinya 3 hari 3 malam. Na'udzubillahi min, gara-gara salah
berakhlak, tidak menerapkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hidayah-hidayah tadi. Ya. Kalau kita gimana? Biasanya nggak peduli tuh. Masuk masjidnya pakai kaki yang mana? Keluar dari masjid bagaimana? Masuk kamar mandi pakai kaki apa? Keluar pakai kaki yang mana? Kita nggak peduli itu. Ya, memakai sesuatu doanya apa? Padahal kalau nggak baca bismillah kita pakai sesuatu sama dengan kita memakaikan iblis yang mengganggu kita, ditugaskan mengganggu kita kan. Orang yang makan nggak baca bismillah dia juga nyuapin iblis. Sampai ketika berhubungan suami istri, kalau nggak baca doa Allahumma jannibna syaitan, maka dia ikutan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, hati-hati. Kemampuan melaksanakan hidayah irsyad, hidayah ilmu, itu namanya hidayah taufik. Nah, setiap kali kita baca dan meminta hidayah kepada Allah, maka jangan lupa sikap hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Hati ngomong ihdinas siratal mustaqim. Diajarkan kepada lisan sehingga keluar ihdinas siratal mustaqim. Apa yang telah Allah berikan dari hidayah ilmu dan irsyad berupa hidayah, ya. Apa ini hidayah? Oh, kita minta hidayah itu 3 ternyata. Hidayah irsyad, hidayah ilmu, dan hidayah taufik. Ketika meminta ihdinas siratal mustaqim, dia sudah paham bahwa yang diminta itu. Terutama yang paling kita minta kekuatan melaksanakan hidayah irsyad dan ilmu. Jadi kalau lagi sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah anugerahkanlah hidayah. Maksudnya hidayah taufik ya Allah. Ya, yang jelas sikap hatinya. Nah, apa bedanya ashabul yamin dengan orang yang dicintai dan mencintai Allah? Golongan itu ada 3 kan? Ashabul yamin, ashabus shimar, sama satu lagi orang-orang yang dicintai Allah. Apa bedanya ashabul yamin dengan orang yang dicintai Allah? Kalau ashabul yamin itu dari lisan jatuh ke hati. Ngomongnya di lisan dulu, baru hatinya ikutan. Yang mengajarkan hatinya adalah lisannya. Bismillahirrahmanirrahim, baru hatinya ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hatinya baru baca alhamdulillah. Itu ashabul yamin. Tapi kalau orang yang dicintai Allah, hatinya mengajari lisannya. Di hati dulu, ya, hatinya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, baru keluar Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ngomong Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, hatinya ngomong Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, baru keluar di mulut. Nah, ini namanya orang-orang yang muqarrabin, ya, muhibbin. Nah, itu hatinya mengajari lisannya. Caranya gimana biar sampai ke situ? Ya, caranya latihan bermujahadah, hatinya sering ngobrol sama Allah. Ngeliat nih, kita kan sudah pengen keluar pakai sendal misalnya, betul? Di pikiran kita, di hati kita tuh sudah ngobrol duluan sama Allah. Niat pakai sendal seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hatinya yang ngomong, bukan lisan lahiriahnya, bukan. Ketika memakai sendal, kanan dulu. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sendal itu kanan dulu. Maka ya Allah, ku pakai sendal ini mengikuti baginda Rasulullah karena perintahmu ya Allah. Hatinya sibuk begitu. Ya. Nah, ini nanti hatinya yang mengajari lisannya, batiniahnya yang mengajari lahiriahnya. Ini ciri orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Udah sampai situ aja ya? Belum?
Terusin jangan. Terusin. Dikit lagi ya. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'am. Ya. Manusia, kalian itu semuanya lapar kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Maka minta makan kepadaku. Wahai hambaku, setiap diri dari kalian itu adalah enggak pakai baju telanjang. Illa man kasaitu, kecuali orang yang beri aku yang aku berikan pakaian, maka fastaksuni. Ya, aksukum, minta pakaian kepadaku. Ini penerapan apa sebenarnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tuh sama Allah. Sampai minta hal yang paling kita remehkan, yang kita anggap itu nggak penting, tetap mintanya sama Allah. Ya. Manusia, kamu tuh lapar, minta makan sama saya. Minta, itu tuh perintah dari Allah. Ya Allah, saya lapar. Minta. Pernah begitu? Agak minta sama istri, mintanya bener nggak? Bu, lapar. Bener nggak? Coba mintanya sama Allah di depan istri. Ya Allah, hambamu ini lapar, di depan mukanya istri. Lah begitu mintanya sama Allah. Sama istri juga begitu, Bu. Ya, Bu, bajunya nggak beliin baju sama suami. Kan udah belajar nih, kalian semua tuh nggak pakai baju, maka minta baju sama saya, kata Allah kan begitu. Ya Allah, pengen punya baju baru, ngomongnya depan suami, depan mukanya suami, dikasih ntar. Betul nggak? Mintanya sama Allah. Lah beneran ini, Bu. Ya. Ya, sampai orang-orang yang terdahulu dari kekasih-kekasih Allah tuh ekstrim, Pak. Ekstrim. Beneran harus minta sama Allah tuh ekstrim. Contohnya bagaimana? Saya tidak akan makan kalau tidak disuapin sama perampok. Dan saya akan ngumpet di gunung yang paling tinggi, di balik semak-semak. Nggak bakalan ada yang lihat. Tapi saya pengen makan disuapin sama perampok. Makannya makan roti. Rotinya yang khubzah, yang keras. Harus dicelupin dulu pakai madu, baru masuk ke mulut saya. Dia lari ke gunung yang paling tinggi. Kan diperintah Allah. Ya Allah, saya lapar. Ini saya udah di gunung paling tinggi, udah ditutupin semak-semak, nggak mungkin ada orang bisa melihat saya di sini. Engkau perintahkan aku untuk meminta makan kepadamu, ya Allah. Maka saat inilah aku minta. Benar nggak engkau memberikan makanan kepadaku? Aku ingin yang memberikan makanan itu wasilahnya adalah seorang perampok yang nyuapin khubzah, dicelupin ke madu, masukin ke mulut aku. Aku mintanya cara engkau memberikan makan kepadaku demikian. 1 jam masih lapar. 2 jam masih lapar. Jam ketiga hadirin, itu ada perampok pembegal, dia dikejar sama masyarakat, larinya ke gunung. Dikejar sama masyarakat sampai ke gunung. Dia nyari itu tempat ngumpet di mana? Ada semak-semak tinggi. Di sini pasti tempat ngumpet yang paling baik. Nggak bakalan ketahuan sama orang. Ya, dia masuk ke semak-semak itu. Kaget di dalam ada orang. Ya. Jangan bilang-bilang ya, katanya saya di sini. Kalau kamu teriak mati saya, katanya gitu. Nggak ngomong apa-apa. Dia pengen membuktikan bahwa minta makan sama Allah pasti dikasih makan sama Allah. Ya, jangan bilang-bilang, jangan teriak ya. Ya. Saya lapar. Kamu pasti lapar juga. Kamu sama saya ya. Kamu habis ngerampok juga ya, ngumpet di sini sama kayak saya kan? Diam aja udah ya.
Ya sudah kalau gitu kita makan, tapi jangan bilang-bilang dan jangan teriak. Saya punya khubzah dan saya punya madu. Saya pengen kamu dulu makan baru saya. Alhamdulillah ya Allah, teriak dia. Ya, perampoknya kaget belum makan. Jangan teriak, nanti ketahuan mati saya. Enggak. Saya sedang membuktikan bahwa kata Allah minta makan sama Allah. Saya nggak punya kerjaan apa-apa. Ya, dikasih tahu guru saya minta makan sama Allah, maka saya akan buktikan itu, dan betul Allah Maha memberikan saya makanan. Maha baik Allah, alhamdulillah. Ya, saya doakan kamu semoga rizkimu halal, tidak dengan cara merampok. Akhirnya begitu. Pada saat itulah perampok itu juga kembali sadar. Alhamdulillah. Orang dulu tuh ekstrim begitu. Ya, kita nggak bisa begitu, makanya jarang yang jadi waliullah tuh susah. Ya, Masya Allah. Ada yang mau nanya? Nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Ini udah lapar ini mah, nggak mau nanya mana. Ya sudahlah, begitu saja ya. Hidayah ada tiga. Yang paling penting diminta di hadapan Allah adalah taufiknya. Hidayah taufik. Setiap kali baca ihdinas siratal mustaqim, ingat, ya Allah, hidayah taufik ya Allah, berikan kepada kami. Ya, siapa itu kami? Aku, suamiku, anak keturunanku ya Allah. Ya, semua tetangga-tetanggaku dan semua umat Rasulullah. Maka ihdina. Ya, bukan ihdini, bukan. Jangan pelit berdoa buat diri sendiri melulu, yang lain gak didoain. Ihdina maksudnya itu semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lil dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak selamat sendiri aja, seneng gitu habis disalamin sama Allah, dapat salam, dapat selamat dari Allah, deh yang penting saya selamat, biarin yang lain keleleran juga enggak apa-apa. Enggak. Tapi apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alaina. Siapa itu, Nak? Kami. Kita umatnya di bawah di situ. Tapi ada pengkhususan. Wa ala ibadillahis sholih. Maka ketika assalamu alaina, jangan cuma saya ya Allah yang diselamatin, anak, istri, tetangga-tetangga, ya di bawah di situ dalam sholat. Wong baginda Rasulullah ketika Mi'raj langsung bertawajuh di hadapan Allah. Naknya dibawa, kitanya tuh dibawa sebagai umatnya. Maka kalau pengen dekat dengan Rasul, seperti itu sikap hatinya. Ngedoain jangan buat diri sendiri melulu. Ya Allah, bikin saya kaya, yang lain miskin gak apa-apa. Ya Allah, saya pengen anak saya juara ranking 1, gak apa-apa anaknya tetangga gak juara juga. Jangan begitu, namanya pelit. Betul gak? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan hidayah, irsyad hidayah, ilmu hidayah, taufik kepada kita semua dan kepada anak-anak keturunan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kebenaran, cahaya kebaikan dan cahaya keindahan yang berupa hidayah itu masuk dan ada menetap di dalam hati kita semua dan hati anak-anak keturunan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah-hidayah darinya kita diberikan keistiqomahan di dalam keimanan kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa lahiriah, dosa batiniah, dosa yang terlanjur kita lakukan, dosa yang terang-terangan kita kerjakan, dosa yang kita sembunyikan, dosa yang kita pahami dan tidak kita pahami. Semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah juga mengampuni kedua orang tua kita. Allah sayangi kedua orang tua kita. Allah muliakan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berikan derajat yang tinggi kepada kedua orang tua kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah juga mengampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.